Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas mengenai pemasaran. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan beberapa yang akan menjelaskan, yaitu yang pertama, perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dengan NIM F221211008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saril Pakaya, NIM F221-21048. Perkenalkan, nama saya Saswinda Dityasari, NIM F221-20131. Perkenalkan, nama saya Zainal Gontor, Stambuk F221-18021. Perkenalkan, nama saya Reski Alif Putra dengan Stambuk F221-20098. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Budula, Stambuk F221-19024. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur dengan Stambuk F221-20035. Perkenalkan, nama saya Anggi MS dengan NIM F221-21042. Mungkin itu yang akan mempresentasikan. Jadi kita lanjut ke presentasi berikutnya. Oke, yang akan saya jelaskan sekarang yaitu definisi pemasaran. Nah, apa itu pemasaran? Jadi pemasaran adalah aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui perdagangan perantara ke konsumen. Nah, ada definisi lain mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Di sini juga ada pernyataan para ahli, yaitu Kotler 1997 mengatakan bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai di dalam pasar. Proses pemasaran merupakan kelanjutan dari proses produksi yang bertujuan agar apa yang telah diinvestasikan dalam kegiatan produksi dapat diperoleh kembali dengan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebagai imbalan investasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segmentasi pasar atau segmenting. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran atau targeting. Dan yang ketiga ada penetapan posisi pasar atau positioning. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan menjadi kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pemasaran massal. Pemasaran massal adalah strategi pasar yang bertujuan menarik sebagian pasar sambil mengabaikan perbedaan ceruk demografis. Target utamanya untuk mencapai jumlah pelanggan potensial setinggi mungkin. Yang kedua ada pemasaran produk. Pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan, dan menerima umpan balik. Dan yang terakhir ada pemasaran terarah. Pemasaran terarah adalah pemasaran yang disesuaikan, yaitu bila perusahaan menyesuaikan produk dan program pemasaran pada kebutuhan pelanggan secara spesifik. Selanjutnya, pemasaran mempunyai target pasar. Adapun yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang sama, yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi baruan pemasaran. Dengan ditetapkannya target pasar, perusahaan dapat mengembangkan posisi produknya dan strategi baruan pemasaran untuk setiap target tersebut. Manfaat dalam target pasar itu mengembangkan posisi produk dan strategi baruan pemasaran, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi baruan pemasaran, membidik peluang pasar lebih luas,
memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas, seefisien dan seefektif mungkin, dan mengantisipasi adanya persaingan. Produk merupakan sekumpulan atribut yang nampak maupun yang tidak nampak, mencakup warna, bentuk, aroma, kemasan, dan sebagainya yang diterima oleh konsumen dan dapat memenuhi kebutuhannya. Strategi produk dalam bauran pemasaran merupakan unsur yang paling penting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Strategi produk yang dapat dilakukan mencakup keputusan tentang acuan bauran produk mix, merek dagang atau brand, cara pengemasan atau kemasan produk packing, serta tingkat kualitas dari produk dan pelayanan servis yang diberikan. Kualitas produk memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Melakukan produksi tanpa memperhatikan kualitas dari produksi itu sendiri berakibat pada berpindahnya pelanggan ke produk perusahaan lain yang dapat akhirnya akan menurunkan pendapat perusahaan. Harga price. Harga menurut Kotler 1997 adalah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang, atau dengan kata lain bahwa jumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat atas menggunakan produk perusahaan. Salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pemasarannya adalah kebijaksanaan dalam penentuan harga. Hal ini penting karena harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk mengambil keputusan dan pembelian produk. Distribusi itu merupakan suatu komoditi yang dapat dikatakan sebagai sebuah produk apabila berada pada tempat saat dibutuhkan oleh konsumen. Olehnya itu, disinilah letak fungsi perusahaan untuk melakukan distribusi terhadap produk yang dihasilkannya, agar produk tersebut menjadi wujud yang sebenarnya. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk agar sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan distribusi merupakan salah satu strategi perencanaan pemasaran terpadu yang meliputi penentuan saluran pemasaran dan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jalur yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produknya, baik secara langsung ke konsumen atau dengan menggunakan jasa lembaga pemasaran atau perantara. Dalam memilih saluran distribusi, perusahaan dapat mungkin menyesuaikan dengan keadaannya. Misalnya, jenis produk yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan, waktu, resiko, luas wilayah, mutu produk, serta keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya ada lokasi. Lokasi merupakan salah satu faktor penentu dalam berwirausaha, terutama bagi wirausahaan yang masih awal. Dalam artian, segala aktivitas yang ada di perusahaan harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan di dalam satu lokasi. Selanjutnya ada promosi. Promosi merupakan salah satu cara untuk menarik pembeli agar membeli produk yang kita produksi. Nah, caranya itu melalui ada teknik personal selling ataupun melalui media cetak. Sekian dari presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.